Kalau saya bilang itu adalah sebuah ciri khas ya, ketika Ah, ada market yang mengalami kenaikan dengan cepat, aha. artinya perlu ada alasan untuk dia jatuh juga. Kenapa? Karena Ah, ya, ya. ketika naik itu kan pasti tindakan spekulasi itu lebih banyak daripada Ah. kemampuan orang untuk membaca pasar. Dia ketawa. Baik, kira kita udah ganti saking tenar jadi Iya Rahma. dong. Katanya singkatan ya, ya. Sehat Mas Ryan? Ya, sehat. Thank you, Mas Daril. Selamat Ah, malam pada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. iya, saya suka loh sama outfit of the day-nya Mas Ryan hari ini. Oh gitu ya. Iya, formal berkualitas. Cie. Siap. Ini Nice. lagi ganti siklus nih. Nanti kita akan Ah, seminggu sekali. Seminggu mm-mm. pakai seriesnya series warna-warni, Ya, series ya, ya. batik. Jadi intinya sekarang udah buka usaha baru, selain batik juga buka butik formal gitu ya. Baik, Mas. Kita punya waktu singkat di sesi pertama ini. Mungkin boleh di-bridging dari apa yang Mas Filbert ketahui. Sebetulnya cryptocurrency itu digugat di Amerika itu kenapa sih? Dan kenapa kok di Indonesia itu malah mau diawasi oleh OJK? Ya, ini menarik ya. Jadi temanya kita itu sebenarnya diambil pada kemarin itu Ah, salah satu cryptocurrency exchange terbesar atau centralized exchange terbesar di dunia hari ini, Binance itu ah, digugat di Amerika oleh perdagangan bursa berjangka di Amerika Serikat. ah, ya. Salah satunya diakibatkan tuduhan kepada pihak cryptocurrency exchange ini dan juga Mhm. kepada si foundernya itu Mhm. namanya dia dianggap melakukan proses kemungkinan terjadinya pencucian uang. Oke. So, jadi eh, banyak pihak yang mengatakan bahwa dunia desentralisasi ini dan juga pembuatan kripto yang sifatnya adalah anonim ya, Ah, itu menjadi tempat rawan untuk terjadinya penggunaan dana-dana teroris, lalu juga untuk oh, pencucian uang. Nah, ini ditembak sekali lagi nih, karena bahkan di dalam satu gugatannya katanya si ownernya ini memiliki 300 akun yang sifatnya untuk tujuan-tujuan mengaburkan dana dan data seperti itu. oke, oke. Ini sama nggak Mas Ryan dengan kasusnya KuCoin itu sendiri yang digugat sama Jaksa Agung Negara Amerika Serikat New York? Oh, beda. Ini baru saja kejadian dan ini Oh. lebih fenomenal ya karena kan eh, cryptocurrency exchange itu setelah FTX kemarin bablas hilang gitu ya, Oke, bangkrut, oke. itu Mhm. kan sekarang boleh dibilang hanya tersisa Binance dan Coinbase gitu ya. Itu kan Ah, yang menguasai centralized exchange gitu. Hari ya. ini dan tadi malam itu atas gugatan ini menyebabkan memang terjadi kontraksi lagi di harga kripto terutama untuk koin Binance ya seperti itu. Jadi Mhm. ini lebih heboh menurut saya karena Ya. tuntutannya itu dari derivatif derivatif ini ya, derivatif regulatori di Amerika Mhm. Mhm. menyatakan bahwa atas tindakan seperti ini ya membuka satu apa paradigma bahwa ini loh masalahnya dengan adanya decentralized exchange, desentralisasi ini gitu loh. Aha, aha. Oke. Baik, kita break dulu. Nanti kita coba bahas lebih detail ada apa dengan Indonesia. Kok OJK konon kabarnya mau mengawasi tentang cryptocurrency. Nah, ini kan polemik yang sangat dilematis ya sebetulnya ya. Nanti kita coba singgung di sesi yang berikutnya. Dan hari ini kita bicara masalah satu kasus terbaru yang terjadi di Amerika Serikat sana bahwa cryptocurrency digugat. Tapi kok malah di Indonesia akan rencana ada pengawasan penuh oleh OJK. Mas, saya masih penasaran dengan kasus tadi. Apakah boleh kita sampaikan secara lebih detail? Ya, mungkin sebenarnya dari smart listeners yang mungkin mau coba untuk mempelajari terkait dengan case dari tuntutan baru gitu ya, terkait Hmm. dengan bosnya cryptocurrency exchange sex terbesar yang ada di dunia Ya. saat ini. Salah satu ada beberapa tuntutan. Yang pertama adalah dituduh tidak melakukan profiling terhadap pembukaan rekening, bukan rekening ya, akun cryptocurrency ya. Kita kan kalau Ah. misalnya mau melakukan transaksi di sebuah exchange gitu kan kita pasti melakukan pendaftaran gitu. Karena pendaftarannya dianggap tidak begitu ketat sehingga mungkin terjadinya aliran-aliran quote unquote dana yang berputar melalui cryptocurrency.
yang kedua juga dianggap melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya seperti mengkondisikan pasar lah dalam tanda kutip, kalau dalam bahasa keren mungkin melakukan cornering, melakukan tindakan untuk men-set up harga seperti itu. Lalu Mhm. ya, terakhir juga eh, menuduh itu bahwa adanya penggunaan akun yang begitu banyak Ya. agar bisa melakukan tindakan yang goreng-menggoreng daripada si cryptocurrency itu Oke. Mhm, mhm. Jadi sebetulnya kalau based on data, apakah itu semua sendiri sudah gitu. terbukti? Nah, em, saya sih melihat ini ya, tuduhan. Ya, gimana? Ya, sorry, boleh Halo? dilanjutkan? Enggak, maksud kami, Oh, ini agak terputus tadi koneksi internetnya. Apakah mungkin based on datanya sudah terbukti tentang hal yang dituduhkan itu, Mas Ren, atau hanya sekedar isu yang dihembuskan di publik Amerika? ya, jadi memang ada tuntutannya, cuma saya belum baca tuntutannya secara lengkap. Ini yang Mhm, kita mhm. terima itu dari beberapa pemberitaan, saya juga baca melalui Bloomberg seperti itu. Justru Oke. yang menarik, saya ingin melihat bagaimana dibuktikan. Karena Ah, mungkin bagi orang yang secara umum berpikir bahwa untuk datang ke dunia cryptocurrency itu membuka akun pada exchange itu ah. dia memang tidak ada yang namanya KYC. Oh, oke. Karena apa? Karena pemahaman dasarnya itu masih duduk seperti dibuatnya koin Bitcoin itu sendiri. Karena Ya. Bitcoin itu kan sifatnya adalah siapa saja boleh masuk tanpa ada profiling apapun. Mhm. Sebenarnya dengan adanya centralized exchange pada hari ini, KYC-nya itu tidak kalah ketat dan gak ada bedanya dengan kita mungkin melakukan KYC pada uang elektronik seperti itu. Jadi Mhm. mungkin ada ketidakpahaman di situ. Dan Mhm. juga sebenarnya ketika kita masuk ke dalam satu dunia blockchain sebenarnya, ketika aliran dana gitu ya, aliran dana, aliran koin, entah apapun yang dimaksud itu, mengalir dan terindikasi di ujungnya digunakan untuk hal-hal yang ilegal, maka Mhm. dana tersebut, koin tersebut bisa di-tracking sampai dengan pusatnya, dan itu bisa di-freeze berbarengan. Jadi Oh. tuduhan-tuduhan seperti ini itu datang, biasanya bukan bilang bahwa menuduh bahwa tidak memahami ya, tapi Mhm. buat saya eh, kayaknya tuduhan yang ini justru malah lebih lebih tidak mungkin orang yang namanya desentralisasi dan dunia Mhm. blockchain ini mau mengkonter hal ini kok, Mhm. bahwa apapun bisa di cross check. Justru malah terbalik gitu ya. Mhm. Tapi ya siapapun kan boleh ya melakukan suatu pendapat dan membuat suatu tuduhan kepada hal yang lain kan seperti itu. Betul, betul. Mas, kalau memang dirasa hal ini sudah cukup berlarut-larut ya, kan nggak cuman Binance aja yang digugat dalam hal ini. Udah banyak kasus-kasus lain yang tadi sempat saya singgung tentang KuCoin, kata Mas Ren. Itu belum belum seheboh yang sekarang kasus terakhir nih. Itu apakah mengindikasikan bahwa keberadaan cryptocurrency di luar negeri sana udah mulai kurang trust atau mulai kurang kurang apa ya saya bahasakannya, kurang disukai atau bagaimana sebetulnya, Mas? Kalau saya bilang itu adalah sebuah ciri khas ya, ketika Ah, ada market yang mengalami kenaikan dengan cepat, ah, artinya perlu ada alasan untuk dia jatuh juga. Kenapa? Karena ah, ya, ya. ketika naik itu kan pasti tindakan spekulasi itu lebih banyak daripada Ah, kemampuan orang untuk membaca pasar. mhm, mhm. Ya, jadi market jatuh itu ya akhirnya membuat tampillah sesuatu yang tadinya memang tidak kuat, tidak firm, belum jelas, konsepnya belum matang, lalu melakukan tindakan spekulasi-spekulasi. Ini akan muncul dengan sendirinya. Dan Ah, ada banyak pihak yang berusaha untuk mengambil ketidaktahuan orang lain dijadikan sebagai cara mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi. mhm, mhm. Misalnya dia berpura-pura bahwa ini adalah dunia blockchain padahal bukan blockchain. Oke. Berarti balik ke situ. Lalu yang Hmm. kedua adalah yang berbicara mengenai oh enggak, ini adalah koin yang nantinya akan bagus sekali, akan dipakai ini pakai itu, ternyata dia cuma ngumpul duit. Ah, Artinya ya, sebenarnya membuat orang akhirnya membeli sesuatu yang boleh dibilang biasanya disebut bahasa kasar shitcoin ya. ya. Koin-koin yang memang sifatnya nggak benar gitu, dan Mhm, memang ada oknum tertentu yang memang sengaja gitu. Atau mhm. orang yang hype saja untuk datang ke dunia kripto tanpa sebenarnya ngerti kripto apa. Lah Oke. masa iya ada orang di Indonesia, saya tanpa mengatakan siapa ya, kok Mhm. bisa membuat sebuah koin yang katanya dia akan membuat koin ini digunakan untuk main ular tangga. Memang ular tangga itu sebegitu istimewa. Aneh gitu buat saya. Tapi kalau memang ternyata saya salah, saya dengan senang hati akan minta maaf ya. Tapi ya ular tangga gitu loh. Ah, Apakah ular tangganya ularnya beda kah gitu? Saya tangganya emas mungkin. iya betul, tapi
Atau ternyata kalau benar-benar turun tangga, jatuh tangga, kita benar-benar merasakan secara nyata kita seperti jatuh dari tangga gitu. Ah, ah, ah. Maksud saya, inovasi apa yang akan dibuat dalam dalam membuat euforia koin-koin itu? Beberapa bulan yang lalu juga kita ketemu ada orang yang jualan foto pribadi setiap hari foto di depan kamera terus abis itu laku puluhan juta. Ah. Emang dengan punya wajahnya dia sama wajah saya mungkin gantengan saya kali. Iya, oh iyalah, Tuh, pastilah. tuh, 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 Oh, tuh. Tapi kan saya memuji. apa enggak kita coba berpikir apa nilainya dengan saya memiliki dia punya foto? Part Nggak ada fans di maybe. ya gimana? Ya, part of the fans maybe. Iya, oh iya, oke ya baiklah siap deh kalau gitu. Tapi maksud apa apa sebegitunya gitu kan Ya, nggak sesuatu yang cukup cukup jelas. Nah ini yang kayak gini kan akhirnya membuat orang nanti begitu beli secara euforia sadar bahwa ini jelek dan lain sebagainya, saya nggak untung dan lain sebagainya kan akhirnya akan kecewa ya. ya, betul, Itu betul. menurut saya adalah penyalahgunaan blockchain dan kripto itu sendiri. Oke. Berarti dengan statement ini, dengan perumpamaan yang disampaikan Mas Ryan, itu mengindikasikan apa kira-kira sebetulnya kripto dan juga blockchain di Amerika sana? Sudah mulai kehilangan kepercayaankah sehingga akan pindah domisilinya, bahasa bahasa ininya, bahasa mudahnya ya, atau bagaimana? Kalau saya nggak salah di beberapa minggu lalu saya sempat bilang bahwa memang ini barang tidak bisa diregulasi dengan aturan negara. Aha, aha. Artinya harus ada workaround. Selalu dalam dunia teknologi itu, cara pemikirannya itu kita harus bagaimana workaround agar ini comply. Oke. Dan bukan dengan cara mau menguasai karena semangat desentralisasinya harus dipegang dulu gitu. Mhm, mhm, Sama seperti semangat open source lah. Open mhm, source itu kalau dikuasai tidak bisa karena open source gitu mhm, loh. mhm. Mindsetnya itu bahwa ini dibuat suatu frameworknya dulu, oke lah. Tapi kalau kita mau menguasai, ya akhirnya jadi seperti ini. Jadi kalau saya ya bacanya ya, kalau saya ya bacanya nih, mohon maaf nih ya. Hmm. Sekali lagi, saya mohon maaf nih. Saya merasa bahwa Amerika itu mau men-take over dunia kripto ini karena tahu bahwa ini ada sesuatu yang berharga di sana. Dan Ya, kalau sampai ini tidak diregulasi oleh mereka dan dipegang oleh mereka, sudut ya. pandang kapitalis kan begitu ya, Oke, ini oke, mereka akan kehilangan losing the control. oke. Jadi kalau ini maunya ditunggangin habis dengan cara di dikuasai habis, semangat desentralisasinya juga jadi hilang. Oke. Makanya yang besar-besar itu selalu dua ya. Yang besar itu yang akan berbuat onar besar dan akhirnya merugikan banyak pihak, atau yang besar dan jalan beneran ini berusaha untuk ditangkap. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar mereka bisa ya sistem kapitalis kembali berjalan. Berarti antara dua opsi itu probabilitas yang paling besar mengarah ke mana? Kan terbukti bahwa kemarin FTX ternyata menyalahgunakan kekuasaan yang besar dan akhirnya Ya. jatuh. Mhm, Ya mhm. kan? Ya, saya berharap jangan sampai ikut-ikutan Binance malah ikut menyalahgunakan. Wah, kalau menyalahgunakan kita Ah, beruntung nih dunia desentralisasi. Karena apa? Karena pada saat ini suka atau tidak itu Binance sangat sangat ini loh, sangat sangat kuat di sini. Di dunia itu sangat kuat. Nah, artinya si si pemerintah Amerika juga melihat, oh ini bahaya nih. Saya harus segera mhm, melakukan class action nih agar saya bisa menunggangi ini untuk mhm. menjadi quote mungkin kepentingan saya. Misal, misal loh ya kalau Ya, saya gitu ya, ya. ya. Tapi kan kapitalis dengan cara berpikir mungkin akan ke situ ya, gitu. Iya. Berarti ada indikasi political will dong di balik ini, khususnya pemerintahan dan juga instansi terkait di Amerika. I think so dengan cara berpikir itu. Kita Boleh disclaimer dong. dulu ya. Kita Tapi disclaimer dulu dong, boleh dong? tapi kalau Amerika kan saya punya kebebasan berbicara. Iya, iya, iya. Of course. Tidak di Kalau Indonesia ya. ya oh kalau Indonesia ntar dulu. Oke, good. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Karena kita akan melihat bagaimana kondisinya di Indonesia. Kalau seperti itu yang disampaikan oleh Mas Rian di luar negeri sana, ya kok malah di Indonesia OJK akan melakukan pengawasan terhadap cryptocurrency. Ini ada apa sih sebetulnya? Apakah memang part of strategi dari Amerika Serikat dan juga mancanegara untuk mengalih percayakan kripto ke negara-negara terdekat seperti di Asia Tenggara dan juga negara lainnya, atau ada indikasi lain? Kita bahas tipis-tipis. Kita disclaimer dulu, ini bukan ranah total kita, tapi kita boleh memberikan ini sebagai sebuah edukasi dan juga insight agar Anda lebih aware. Mas Ryan, kita break sebentar. Hal yang sebetulnya dilematis ya, ketika cryptocurrency sudah mulai banyak sekali gugatan di Amerika Serikat sana, bahkan menjadi sebuah permasalahan yang krusial dengan banyak sekali isu-isu yang menerpa, bahkan mungkin akan berujung kepada trust issue. Tapi kok malah di Indonesia ini digadang-gadang. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. OJK akan memberi pengawasan penuh terhadap cryptocurrency di Indonesia. Ini apa yang terjadi Mas Ryan sebetulnya Mas Ryan di Indonesia?
Ya, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai cryptocurrency sendiri, pada saat ini kan sudah ada pengawasan melalui Bapepti ya, tapi yang diawasi itu adalah pedagang aset kriptonya. Ya. Jadi Mhm. pada saat ini di Indonesia itu ada eh, kerangka pengaturan pada Bapepti bahwa Mhm. pertama adalah pedagang aset kripto atau disebut sebagai cryptocurrency exchange. Oke. Kedua adalah depository, tempat penyimpanan aset kripto. Yang Mhm. ketiga itu adalah bursa kripto. Mhm. Jadi tujuan dasarnya sebenarnya kalau sudah ada bursa membuat harga kripto se-Indonesia itu setiap pedagang akan sama. Kalau hari ini kan setiap pedagang bisa agak beda-beda tipis atau bisa beda-beda tebal Mhm. gitu. Nah, Mhm. ini tidak ada ya dan tidak ada yang namanya pengaturan pada kripto aset kriptonya di sini. Yang Mhm. diatur adalah perdagangannya gitu ya karena ya di bawahnya Kemendak kan gitu ya. Jadi Mhm. ini masih relevan gitu. Nah, dengan pada saat ini ada aturan yang disahkan pada beberapa bulan yang lalu Mhm. yaitu adanya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, di sini ada salah satunya adalah bahwa kripto itu akan berada di menjadi pengawasan ya aset Mhm. kriptonya ini menjadikan diawasi oleh otoritas jasa keuangan di sini. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Kalau Mhm. saya kira ini tanpa mendahului gitu ya. Mhm. eh, ini sepertinya saya juga sebenarnya cukup setuju. Karena apa? Kripto ini kan bisa menjelma menjadi apapun. Mhm. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali begini ya. Em, tadi saya bilang ya, kalau saya tidak setuju bahwa eh, kriptonya yang diatur, saya pribadi setuju bahwa tetap saja exchange atau pedagangnya itu semestinya harus diatur. Mhm. Kenapa? Karena blockchain itu kan adalah sebenarnya sama seperti pusat data ya. Oke. Pusat data itu ada tempat untuk mencatat transaksi. Nah, Mhm. tapi Mhm. kalau kita bicara mengenai crypto exchange, ini adalah tempat pertukaran untuk koin ketemu koinnya. Mhm. Nah, kalau mau tidak diatur, maka tidak boleh menjadi tempat yang terpusat. Harusnya menjadi decentralized exchange. Mhm. Mhm. Ini mungkin akan agak bingung bagi orang yang selama ini belum mengerti, ngomong apa sih lo Ryan? Nggak ada Mhm. beda, semua sama aja. Nggak, ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Karena ketika kita memusatkan pada satu tempat, maka ya sebenarnya ketika memusatkan satu tempat pasti akan muncul sebuah perusahaan. Ya. Jadi suatu bisnis di situ. Tapi Mhm. kalau kita ini hanya komunitas-komunitas yang sifatnya terpisah, saya punya teman ada di Belanda, teman Mhm. saya ada di Australia. Ini kan kita hanya berbicara mengenai komunitas saja gitu kan. Ini Iya. menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, Mhm. di dalam pembuatan inovasi di dalam sebuah pusat data apapun, data center apapun, misalnya kita data center tempat kita simpan domain atau hosting kita gitu ya. Mhm. Website itu bisa menjelma menjadi berbagai macam kebutuhan loh, bisa menjadi tempat jualan, bisa menjadi tempat sebagai unjuk portofolio, Mhm. bisa untuk pembuatan aplikasi kencan online, kan gitu ya. Mhm. Mhm. Kenapa saya kasih contoh yang lain tiba-tiba kencan online yang terpikir, saya juga Saya agak nggak bingung. paham sih, tapi kalau relate ya saya setuju gitu loh. Oh iya 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 iya, bisa apapun inovasi itu terjadi. Nah, Kan? khawatirnya adalah aset kripto itu bisa menjadi berbagai macam jelmaannya dan Ah, oke. definisi menjadi beberapa hal. Satu, menjadi alat tukar. Kalau menjadi alat tukar, di Indonesia itu sudah ada aturan yang jelas bahwa kita itu tidak boleh membayar dan menerima dalam satuan mata uang lain di lain selain rupiah. Ya. Mhm. Masih ingat kemarin ada pasar yang tiba-tibanya lah pasar dinar dirham ya. Oh ya, ya, ya. Pasar dinar dirham itu tetap akhirnya masuk sebagai ranah pidana ya, karena kan memang tidak boleh. Ya. Padahal dinar dirham digunakan di negara lain sebagai satuan mata uang. Mhm. Mhm. Kita tidak bisa. Jadi jangankan cryptocurrency, Mhm. dinar dirham aja nggak boleh kan gitu kan. Ya, Ini ya. harus diatur. Ya, Mhm. lain kedua, kalau misalnya dijadikan sarana untuk pengumpulan modal. Mhm. Kalau sarana pengumpulan modal, berarti dia bisa membypass aturan-aturan yang seharusnya itu adanya di pasar modal ya. Mhm. Mhm. Kan mestinya penerbitan saham itu kan sebenarnya racing fund ya. Jadi Betul. menjadi bukti kepemilikan saham. Sekarang gimana kalau dibalik? Saya akan terbitkan 100 koin kripto, namanya adalah Crypto Ryan. Mhm. Pokoknya ya ini setara pemilikan perusahaan di tempat saya 1%.
Hmm, Loh, hmm. memang nggak boleh, Ryan. Sebenarnya sih boleh-boleh nggak. Tapi kalau di Indonesia dilakukan seperti itu, ya menjadi rawan, menjadi overlap dengan peraturan yang sudah ditentukan. Loh, memang kenapa? Kan nggak salah. Nggak salah kalau memang sifatnya hanya sebagai pengganti untuk bukti kepemilikan. Tapi Ah, kalau misalnya ternyata aturannya dibikin untuk merugikan orang lain, aha. misal, ya pokoknya kalau kamu punya kepemilikan nggak apa-apa, tapi keputusan tetap mutlak ada di saya. Hmm, hmm. Jadi dibikin sesuatu aturan-aturan yang akhirnya merugikan orang lain. Oke. Ataupun ternyata disalahgunakan. Seperti itu. Jadi yang mesti yang akan menarik itu adalah ketika ditarik masuk ke dalam otoritas jasa keuangan Mhm, yang memang fungsinya adalah menjadi regulator. Yang hmm, mau diregulate apanya? Kalau mau diregulate bagaimana tata cara pembuatan blockchain-nya, hmm. lah ya apakah ini jadi sebuah sebuah IT consultant gitu? Ya, ya. Programmer dong gitu. Tapi Ah, kan yang akan diatur adalah eh, tata kelola dari si koin-koin ini bagaimana yang disebut boleh, bagaimana kalau ini jadi tidak boleh gitu kan. ah. Akan ke situ sih kalau menurut saya. Tapi gini Mas, boleh nggak kita sedikit komparasikan antara regulasi yang ada di Amerika sana dengan di Indonesia, sehubungan dengan investasi Bitcoin ini ya, atau cryptocurrency ya? Bagaimana sih sejatinya realisasinya Mas? Ya kalau kita baca ya kayak em, sebenarnya kayak di Amerika gitu ya. Kemarin itu kan sempat ya artis-artis kena denda ya Mm-mm. menjadi influencer-influencer ya untuk koin-koin ya. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya menurut saya tepat juga. Karena apa? Karena si artis-artis inilah apa pasti ngerti sebenarnya yang dia lakukan apa. Mhm, mhm. Makanya kemarin juga ada yang cara yang agak sedikit workaround, cari aman waktu kemarin ada salah satu artis di Indonesia menerbitkan produknya, dia kan keluar dari Indonesia kan penerbitan barangnya kan. Ya, mhm. Jadi memang agak mirip deh bahwa di Amerika juga sebenarnya yang mau coba untuk diatur itu sebenarnya adalah melindungi masyarakatnya. Nah, tapi yang repotnya ini adalah ketika ini mau ditarik kembali kepada pemerintah gitu ya, Mhm. diregulasi secara terpusat, semangat desentralisasinya masih berjalan nggak? Hmm. Karena kripto sendiri ataupun blockchain sendiri itu ada namanya permission blockchain dan permissionless blockchain. Hmm. Bedanya apa, Ryan? Kalau permissionless blockchain, siapapun itu bisa masuk ke satu blockchain tanpa perlu mendeklar siapa itu orangnya. Oke. Tapi akhirnya berjalan dengan waktu, hari ini ada yang namanya permission blockchain. Mhm. Permission blockchain itu adalah sebuah blockchain yang dibuat yang masuk ke dalam blockchain tersebut. Itu harus mendeklar bahwa itu Ryan. Gitu loh. Nah, ini yang belum ada aturan tebal tipis ini yang belum ada di dalam negara kita dan di Amerika juga ini juga masih cerita masih panjang gitu. Hmm. Kalau kita misalnya bicaranya UAE gitu di Mhm. sana itu sudah jelas mereka membuka selebar-lebarnya bahwa setiap inovasi blockchain itu mereka terima. Mhm. Mhm. Korea juga mulai mengatur terkait dengan permission blockchain-nya seperti itu. Nah, hal seperti ini yang belum terlihat gitu. Hmm. Saya mungkin nggak update dengan Amerika, tapi saya juga kayaknya belum dapat yang cukup jelas di sana juga belum mendapatkan. Yang jelas dia melakukan sama. Pokoknya yang orang Amerika itu ya mesti masuk melalui exchange dari Amerika. Dan kalau di luar orang Amerika buka exchange di luar Amerika itu yang ngebukain akunnya yang salah. Hmm. Mhm. Jadi kenapa itu saya tahu mau ngejar pajaknya. Itu seperti Oh, oke. ya itu juga salah satu yang mau dikejar yaitu apa namanya adalah perlindungan dari sudut pandang ya pendapatan negara juga seperti itu. Ya, ya. Tapi kalau dari sisi konsumennya sebetulnya di Indonesia dibandingkan Amerika Serikat menilai kripto ini seperti apa, Mas? Setelah adanya kasus ini, apakah memang eh, sudah mulai luntur trustnya terhadap kripto sehingga ya di pusatnya sendiri aja udah mulai digugat dengan masalah-masalah, tapi mereka masih tetap ya setia lah ya katakan seperti itu ya dengan kripto di Indonesia. Ini indikasi apa sih sebenarnya, Mas? Rian? Di Indonesia ya, saya jujur Ah, ya adalah orang yang menaruh harapan besar dengan adanya kripto. Saya pribadi. ah. Oke, oke. Alasannya kayak gitu. Apa ada landasan lain begini? Pasar modal Indonesia memperkenalkan saham itu kan memang baru ada undang-undang pasar modal tahun 1995. Ya, kita Mhm. sudah duduk di tahun 2023. Ya, Kita ya. kita bicarakan sekarang instrumen to instrumen di luar itu bendanya apa kita jangan omong dulu. Mhm. Yaitu ada saham, underlying saham apa?
kepemilikan perusahaan. Oke, nggak masalah. Emas apa underlying-nya? Ya si emas itu sendiri. Kripto underlying-nya apa? Itu urusan belakangan. Kita jangan bicara itu. Mhm. 95 ke 2023 berapa jumlah investor pasar modal di Indonesia? Mhm. 1 juta lebih kah? Saya lupa nilai jumlah tepatnya. Mhm. Sekarang kita coba lihat kripto di Indonesia ada berapa lama? Mungkin 2016 kah atau 2017? Mulai ada aturan pedagang aset kripto 2018 kah? Mhm. Mungkin berapa jumlahnya? Kalau saya tidak salah jumlahnya sudah melebihi pembukaan rekening daripada pembukaan rekening saham. Dan Oh. yang menarik adalah di depan mata dan kepala saya, orang Indonesia yang mungkin tidak begitu punya pendidikan yang cukup, itu Mhm. bisa loh di pinggir jalan ngomongin mengenai kripto. Mhm. Saya ini edukator pasar modal dari tahun 2012 dan 2014 saya itu pergi bersama Otoritas Jasa Keuangan Sabang sampai Merauke. Mhm. Saya kok kayaknya nggak pernah ketemu di pinggir jalan dengan profil orang yang mungkin tidak begitu punya pendidikan dan tinggi sekali pendidikannya. Itu ngomongin mengenai saham. Beli saham apa? Nggak pernah dengar. Mhm. Berarti ada angle-nya di sini bahwa ternyata dengan jelek dan bagusnya si kripto yang katanya bisa bikin orang bangkrut hilang Mhm. itu terjadi inklusi yang besar loh. Masuk sampai sendi-sendi yang tidak terjamah oleh instrumen keuangan yang kita anggap bagus. Coba sekarang kita pergi ke masyarakat. Kamu kenal Ori nggak? Ori Mhm. apa? Temannya KW ya? Loh, Ori itu dijamin sama Kementerian Keuangan dan negara loh. Mhm. Ini dijamin tidak mungkin gagal bayar. Nggak Nah, tahu sih. Mahal ya untuk investasi. 1 juta. Loh kok murah saya baru tahu. Loh kok aneh. nah, Sesuatu yang sangat aman, ya. tapi inklusi tidak sampai. Mhm. Tetapi ini yang fragile, Nah, itu dia. tidak hidup, sampai ke lapisan masyarakat tertentu. Kok malah the most haunted things ya? Makanya, Ya, ya. berarti ada hal yang apa sih? Apa ini barang kok bisa sampai sampai ke sendi masyarakat? Oke, Makanya saya udah. berharapan. Di break dulu deh. Ini kayaknya udah mulai tinggi dan udah mulai filosof bahasanya. Minum dulu, Mas. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung di sesi terakhir membahas tentang hal yang berhubungan dengan sebuah permasalahan yang terjadi di mancanegara, tepatnya di Amerika Serikat sana, bahwa cryptocurrency mulai digugat, tetapi kok bisa di Indonesia OJK malah rencana akan mengawasi. Nah, dari sisi regulasi, Mas Ryan sudah tadi menyampaikan, tapi peak momennya tadi sempat tertunda ya, Mas Ryan ya. Yuk, dilanjut dulu tentang kekesalan Anda kayaknya. Sebenarnya kesalahan itu adalah karena saya orang yang lahir di pasar modal Indonesia ya. Betul. Hmm. Ya menjadi suatu pertanyaan besar dan sekaligus saya boleh mengatakan saya ikut berkontribusi terhadap kegagalan literasi yang ada di masyarakat. Oke. Artinya kita berusaha untuk mengajak orang berinvestasi saham, mengenal investasi instrumen reksadananya, ya Mhm. mungkin F dan lain sebagainya. Itu ya pertumbuhannya ya begitu gitu. Ya. Bahkan lebih sedih lagi kalau kita lihat dari tingkat literasi dan inklusi yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan yang baru keluar di tahun kemarin, Mhm. bahwa tingkat literasinya bukan naik pada pasar modal malah turun. Hmm. Ini kan menjadi sesuatu yang boleh dibilang, lah udah capek-capek literasinya turun gitu ya. Tapi di satu titik kok ternyata orang mau-mauan memegang kripto dan rugi gitu kan. Mhm. Tapi kok mereka tetap mau dan kok mereka bisa nyampe ke dengar kripto. Lah, berarti kan ini menarik gitu loh. Kita perlu membuat perlindungan boleh dibilang ya otoritas jasa keuangan yang nantinya mungkin menjadi pemangku ya mau mengatur aset kripto itu ya berani berani membuat satu aturan yang memang agar tetap berada di dalam koridornya masing-masing. Yang manakah yang memang aset kripto yang sifatnya hybrid untuk menghubungkan para dunia dunia kripto dengan dunia real life. Misalnya namanya sekarang menjadi bridging. Mhm. Ataukah ini sifatnya adalah tokenization, mentokenisasi gitu. Atau Mhm. ini ada fungsinya adalah utilization, adalah bila memiliki kripto ini akan ada manfaat tertentu untuk hal-hal apa seperti itu. Nah, hal Mhm. ini memang masih masih menjadi ruang yang menarik gitu. Karena pada akhirnya kalau kita bilang lupa segala sesuatu itu kan memang bisa diinvestasikan. Betul. Ya Ya. kalau emang ngerasa dia suka dan mereka merasa punya manfaat yang bagus buat dia sehingga dia berani membayar mahal, bagi orang lain itu bagian adalah investasi loh. Ya. Saya punya barang sangat bagus, cuma tinggal satu di dunia. Sehingga ada 1.000 orang yang mau menawar barangnya.
Bagi saya sedang berinvestasi pada sesuatu yang bagus Mhm, karena banyak peminatnya dan harganya cenderung naik. Ya, mhm. jadi kita tidak bawa ke dalam investasinya di sini, tapi kita berbicara Oke, mengenai bagaimana mengatur dan menjaga ini semua agar tidak merugikan banyak pihak. oke, baik, baik. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari sebentar tadi ada Ibu. Oh, eh, Prasetyo di Jakarta Selatan. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Saya ingin tanya, apa yang terjadi dan apa yang harus diwaspadai jika totalitas OJK memberikan restu terhadap hadirnya kripto di Indonesia? Ya, kita ini kan hobi baca headline ya, tanpa baca isi. Ya. Nanti jadi salah paham. Oke, aman nih, semua kripto diawasi. Nanti semua semua orang tiba-tiba bilang kripto, tiba-tiba dipasang logo OJK. Aha, aha. Itu bahaya. Mhm. Kenapa? Karena hari ini aja ada peer-to-peer lending ya, itu yang ilegal berani masang logo OJK loh di sana. Iya, betul. Nanti orang pikir bahwa semua aset kripto ya udah saya akan beli nih. Wah, ini bagus sekali nih. Mhm. Padahal masih dalam tahap approval dan atau apa gitu. Tapi apa iya kok approval bisa pergi ke OJK karena ini juga adalah bagian dari desentralisasi. Saya juga masih belum kebayang di hal tersebut gitu. Apanya frameworknya kah yang sudah disediakan? Misal, misal contoh nih ya, ini sama Mhm. kayak CDBC gitu ya. Ini kan Ya. Bank Indonesia kan membuat rupiah digital gitu kan. Mhm, mhm, Ini ada frameworknya. Pokoknya kalau yang melewati pada yang dipublish melalui framework ini, maka ini baru baru yang namanya kripto yang berada di dalam ekosistem yang ada di Indonesia. Let's mhm, say seperti itu. Gosipnya udah arahnya ke sana gitu ya. mhm, Berarti namanya adalah eh, private blockchain. Ya, private blockchain artinya private pada negara kita gitu ya. ya. Nggak masalah gitu. Tapi ya ini harus ada gitu. Kalau enggak ya akan jadi liar gitu kan. Saya paham lah. Sebagai pemegang kepentingan pengawas itu ingin mengawasi dan tidak merugikan masyarakat. Yang Mhm, kedua ingin memastikan agar hak daripada negara atas pajak yang harus dibayarkan pada masyarakat Indonesia itu bisa terlaksana gitu ya. ya. Tapi ya lain daripada itu tidak bisa lupa bahwa desentralisasi itu bukan diatur negara karena desentralisasi itu setiap blockchain itu adalah sudah jadi negara sendiri gitu. Ah, Yang oke. mesti dipikirin adalah gimana caranya bikin visanya, izin paspornya agar bisa berlabuh ke landasan pacunya yang ada di Indonesia. Nah, itu yang perlu dipikirin gitu. Nah, analoginya begitu ya. Tapi ini Iya. memberikan dampak nggak sih kira-kira Mas Ryan terhadap perkembangan investasi di Indonesia? Oh, saya bilang bagus ya dengan ada seperti ini ya. Jadi Ah, masyarakat itu dan juga para para pelaku itu jadi melek gitu bahwa hari mhm, ini nggak segampang-gampangnya cuma bisa bilang bahwa ya saya nih bisa loh menjadi penjamin emisi untuk mhm, melistingkan mhm, saham. Kamu akan saya charge dengan harganya berapa. Pokoknya mhm, kamu kalau mau penjaminan emisi begini begini begini, saya mhm, bisa listing ini. Akhirnya tidak bersaing karena nggak ada lawannya. Hari mhm. ini kita bisa work around, ingat kata kuncinya work around ya, bukan Ya, mau ya. peraturan ya. Work around akhirnya dengan inovasi yang dia miliki, dia ternyata bisa berhasil di dunia blockchain. Hah, dalam omongan gini, mampus kue. Ah, Nah, kamu sih belagu, nggak punya saingan. Sekarang kamu punya saingan yang ada jalan di dunia paralelnya, sehingga kamu nggak bisa terlalu petantang-petenteng untuk ngatur harga. iya, betul. Betul dong. Ya saya kan Setuju. juga sebagai seorang konsumen, saya juga sebagai seorang investor, saya juga harus menduduk sebagai kepentingan diri saya sendiri dong. Ah, setuju. Ya. Ada dampaknya di sini. Dengan adanya blockchain, itu ada efisiensi yang terjadi loh. Jadi Banyak, sebenarnya kita bisa melihat realitas dari perspektif yang berbeda gitu ya. Karena investor, pengusaha, dan juga para ekonom melihat hal yang berbeda dan juga orang-orang yang mungkin belum paham tentang investasi ini ya Mas Ren ya. ya, saya dapat katakan tidak ada hal inovasi itu sebenarnya nggak ada yang jelek gitu. Hmm, mhm. Artinya kita bisa bicara bahwa contoh ya bagi Ah, orang di dunia IT. Dulu itu terkenal dengan konsep database yang namanya SQL. mhm, mhm, Nah, sekarang ada namanya NoSQL. mhm, Itu kan ada sesuatu yang bertolak belakang gitu kan. mhm, Jalan tuh dua-duanya dan berlangsung dalam kehidupan kita. mhm, Lalu ada yang namanya exclusive license. mhm. Ada yang ternyata open source. Berarti Ya, siapapun bisa pakai tanpa perlu membayar lisensi. betul. Jalan dua-duanya. Mhm, Apakah ada yang mengatakan bahwa open source ada hal buruknya? Ada. Hal baiknya ada.
Apakah yang eksklusif atau private license adalah ada hal buruknya? Ada. Ada hal baiknya? Ada. Lah, kenapa juga yang namanya desentralisasi dan sentralisasi juga tidak dipikir bahwa apa buruknya desentralisasi? Ada. Untungnya apa? Sentralisasi ada buruknya nggak? Ada pasti. Kita udah sama-sama sadar Ya, sentralisasi dalam perekonomian adalah masalah yang terjadi di 2023 hari ini dengan adanya bank yang pada gugur bunga pada saat ini. Salah satunya adalah diakibatkan karena kenaikan suku bunga yang dilakukan secara langsung dan tidak bisa di-counter dari kenaikan suku bunga di Amerika toh. ya, setuju. Iya, toh? Seperti itu. Berarti ada imbas ya. Oke, kita bungkus 1 menit saja untuk ambil konklusinya agar reda sedikit nih, panas banget kayaknya Ya, masalahnya. siap. Ya kalau udah dua sesi terakhir ini baru mulai panas, maklum solar gitu ya. Buat smart listeners, saya selalu bilang bahwa hidup ini harus selalu belajar. Ya. Saya juga orang yang sampai hari ini belajar. Dan kita tidak bisa selalu duduk dengan apa yang kita suka. Tapi Hmm, kadang-kadang kita harus duduk dengan apa yang kita tidak suka. setuju. Kalau Anda pada hari ini tidak suka dengan kripto dan desentralisasi, bukan artinya Anda jangan pernah mengetahui dunia itu dunia apa. Ah, Hmm, saya nggak peduli. Hati-hati loh. Dulu BlackBerry Messenger itu dianggap sangat hebat. hmm. Emang hari ini ada yang masih pakai BlackBerry? Dulu BlackBerry itu buat langganannya saja mesti pakai langganan yang sangat khusus buat dia. Si hilang di telan bumi toh. Nokia sama. Tapi datang dengan Android yang jelek sekali luar biasa. iPhone pertama kali keluar itu apa? Dianggap sebagai lebih jelek daripada zaman batu. Hari ini apa? Si hati-hati. Anda nanti repot tertinggal beberapa lintasan. Ya nanti susah jadi orang kaya kalau kayak gitu. Karena pikirannya nggak maju ya. Ya Fixed jadi orang udah 20 growth lintasan mindset baru ya. mulai lari. Iya. Oke, baik. Mas Aryan, thank you loh edukasinya hari ini. Ini full Apa? insight banget.